Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran yang kemarin. Kita sudah bahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kali ini bab 2, sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan, bab yang kedua. Kemarin kita sudah bahas mengenai laki-laki, perempuan. Untuk hewan juga ada sebagian hewan yang dia seksual juga, ada pejantan, betina. Tapi ada juga hewan yang dia reproduksinya tidak pakai kawin. Ada yang membelah diri, ada yang memutus bagian tubuhnya, kemudian setiap bagian tubuhnya menjadi organisme yang baru. Kemudian juga mengenai tumbuhan juga ada yang model kawin melalui bunganya, kepala putih dengan benang sari. Kemudian ada juga tumbuhan yang dia berkembangnya tidak melalui kawin, seperti jahe, bunga alamanda, batangnya merunduk dan sebagainya. Kemudian ada pohon ketela pohong, itu dia melalui umbi akar. Kemudian ada ketela ramban, itu dia melalui umbi batangnya berkembang sehingga membesar. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita lanjutkan pada tampilan video di layar. Jangan kemana-mana, stay tune, kita lanjutkan lagi. Bab kedua, reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dalam bab kedua ini dibagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama yaitu tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Kemudian tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae. Kemudian tumbuhan paku, dan yang terakhir adalah lumut. Pada tumbuhan paku dan lumut nanti pembahasannya tidak akan panjang ya, hanya beberapa aja garis besarnya. Kita lebih banyak ke pembahasan tumbuhan Angiospermae. Oke, kita mulai pada pembahasan yang pertama. Reproduksi pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Yang pertama, reproduksi aseksual yang tidak melalui perkawinan atau tidak ada peleburan antara kepala putik dan benang sari. Yaitu contohnya reproduksi aseksual sendiri dibagi menjadi 2, aseksual alami dan aseksual buatan.
Yang aseksual alami, yang pertama adalah rizoma. Bisa dilihat pada gambar berikut. Contohnya pada tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang berikutnya adalah stolon. Stolon itu contohnya pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi, pegagan. Biasanya batang utama menjalar ke suatu titik tertentu, dan batang yang menjalar itu nanti tumbuh akar pada sisi batang itu. Sehingga apabila terputus batang yang sudah menjalar dan tumbuh akar, kalau kita putus, maka batang yang punya akar sendiri tadi, dia akan menjadi individu yang baru. Yang berikutnya adalah umbi lapis. Ini tidak asing lagi ya, karena kita biasa masak menggunakan bawang merah. Ini contohnya adalah bawang merah. Ini terdapat pada kuncup samping. Jadi dia tumbuh berlapis-lapis. Kemudian umbi batang, di antaranya adalah kentang. Jadi ada bagian batang dari tumbuhan itu yang berada di dalam tanah, dia menggelembung, membengkak, dan itu berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Dan biasanya umbi batang ini, kalau kita ambil tanaman tersebut, maka bagian umbi batang yang menggelembung itu, kalau kita tanam, maka akan menjadi tanaman yang baru, karena keluar tunas di batang tersebut yang menggelembung. Contohnya adalah kentang, kemudian ketela jalar, ubi jalar, seperti itu. Yang berikutnya adalah kuncup adventif daun. Ini terjadi pada beberapa tanaman tertentu. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang reproduksi dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Yang kedua, reproduksi aseksual buatan. Jadi membutuhkan rekayasa dari manusia. Contohnya, yang pertama adalah cangkok. Jadi proses cangkok itu, batang pada tumbuhan yang mau kita cangkok itu kulitnya kita kelupas. Pada kulit yang dikelupas itu nanti ditutup boleh dengan tanah atau dibalut dengan serabut kelapa, kemudian ditutup sehingga nanti akan tumbuh akar pada batang yang sudah dikelupas. Setelah akarnya tumbuh, maka batang tersebut boleh dipotong, kemudian hasil cangkokan tersebut langsung ditanam. Yang berikutnya adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Berikutnya menyambung atau enten. Ya, kita bisa lihat ini contoh
video yang kita tampilkan ini rekayasa. Jadi kita tanam pohon durian dengan 3 cabang, kemudian disambung jadi satu, dan di ujung yang atas itu diambilkan batang dari tanaman unggulan. Nah, kebetulan tanaman yang ditampilkan ini adalah durian dengan jenis musangking. Kemudian menempel okulasi dengan cara mengambil kulit dari pohon yang bertunas, sudah mau keluar tunasnya, itu diambil kulitnya. Kemudian nanti kita tempelkan kepada tanaman yang lainnya yang sejenis, dengan harapan nanti tunas yang keluar dari penempelan kulit yang sudah ada tunasnya tersebut akan keluar tanaman yang unggulan. Ya, satu lagi yaitu yang terakhir, yaitu stek, adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru, misalkan untuk menanam ketela pohon. Bagian B, reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Oke, pembagiannya adalah yang pertama penyerbukan atau polinasi. Berdasarkan aktivitas tumbuhan, intinya itu terjadi peleburan antara sel jantan, sel sperma jantan dengan sel telur betina. Kalau tumbuhan biasanya diwakili oleh serbuk sari dengan kepala putih. Ini sebagaimana contohnya, penyerbukan itu ada yang dibantu dengan binatang yang lain. Lebah membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan. Serbuk sari melengket pada kaki lebah saat lebah berpindah. Serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian penyerbukan pada tumbuhan itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena angin atau disebut anemogami. Contoh tanaman jagung yang memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang. Bila tertiup angin, maka bunga tadi akan terbang dan akan hinggap pada tumbuhan jagung yang lain sehingga terjadi proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang berikutnya adalah dibantu oleh serangga atau entomogami, sebagaimana contoh yang tadi lebah. Ya, contoh ini bunga matahari. Bunga matahari yang mekar dengan warna yang mencolok, dan biasanya bunga tersebut dia menyimpan sesuatu yang dibutuhkan oleh lebah, yang menarik lebah untuk datang, sehingga lebah akan datang mengambil
apa yang dia butuhkan. Tapi tanpa sengaja, dia kan lebah tujuannya menghisap nektar. Tapi serbuk sari yang lengket menempel pada kaki lebah. Sehingga ketika lebah terbang ke bunga matahari yang lain, disitulah terjadi proses penyerbukan dibantu oleh lebah. Kemudian yang ketiga, yang bagian C, karena adanya burung. Pada tanaman ini umumnya burung tersebut membutuhkan sesuatu yang manis dari bunga tersebut. Dan bunga itu biasanya warnanya cerah, mencolok, dan berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak. Dan mahkota bunga berbentuk biasanya, ini sebagai contoh, mahkotanya itu berbentuk trompet. Misalnya bunga cangkring atau dadap atau lain sebagainya. Karena adanya burung, maka proses penyerbukan terjadi. Berikutnya adalah kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Misalnya tanaman kaktus. Kemudian penyerbukan karena tanaman dibantu oleh manusia. Artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan dan bunga betinanya pada tempat yang lain. Ini biasanya pada tanaman salak. Tanaman salak yang jantan nanti akan diambil, dibantu untuk diserbukan pada tanaman salak yang lain. Proses yang kedua, pembuahan atau fertilisasi. Setelah mengalami penyerbukan, maka terjadi pembuahan. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, stigma yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Untuk lebih lengkapnya, silakan buka pada halaman 70. Yang proses ketiga adalah penyebaran biji. Mengenai penyebaran biji itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu, yang bagian A adalah anemokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin disebut anemokori. Jadi tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya itu ringan. Yang bagian B, hidrokori. Proses penyebaran biji dengan bantuan air disebut hidrokori. Contoh nih, biasanya pohon kelapa yang di pinggir pantai. Buahnya jatuh, dibawa oleh air laut ke suatu tempat yang jauh. Itu contoh. Kemudian zookori, penyebaran biji karena biji itu dimakan oleh burung, atau contoh yang lain adalah biji kopi dimakan oleh luwak. Antropokori, proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Kalau ini tidak perlu dijelaskan, kita udah tahu ya. Contoh mangga, kita makan mangga, kemudian bijinya kita buang. Atau kita makan durian, bijinya kita buang ke satu tempat sehingga dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Proses yang keempat, perkecambahan. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama.
Reproduksi pada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ini bagian yang kedua dari pembahasan yang awal. Contohnya adalah emping melinjo. Bahan baku emping melinjo adalah biji tanaman melinjo. Tumbuhan melinjo memiliki biji yang tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka disebut tumbuhan Gymnospermae. Pohon pinus, pohon ginkgo, dan pakisaji juga tergolong Gymnospermae. Pembahasan mengenai Gymnospermae tidak terlalu kita bahas terlalu banyak. Kalian bisa pelajari sendiri pada halaman 80 pada buku panduan yang sudah kita bagi. Kemudian reproduksi pada tumbuhan paku juga sama, kita tidak terlalu bahas masalah itu, halaman 82 sampai halaman 83. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan lumut, itu juga bisa dipelajari halaman 86. Reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan itu ada dua, aseksual dan seksual. Pembahasan pertama kita akan bahas mengenai reproduksi aseksual pada hewan. Bagian A, membentuk tunas. Reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan, yaitu contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ini antara lain Hydra sp, Porifera, dan Coelenterata. Yang bagian berikutnya, fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Reproduksi dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan menjadi individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap. Yang berikutnya, parthenogenesis. Parthenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan seperti lebah, semut, tawon. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuai sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat bereproduksi dengan cara parthenogenesis. Pada lebah tadi, ovum yang dibuai akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan yang tidak dibuai akan tumbuh menjadi lebah jantan. Reproduksi seksual pada hewan. Yang pertama, hewan vivipar. Contohnya adalah kucing, gajah, badak, sapi, kambing. Artinya, vivipar itu adalah hewan yang reproduksinya dengan cara beranak. Hewan ovipar. Hewan ovipar bertelur seperti ikan, ayam, burung, itik, dan lain sebagainya. Kemudian ovovivipar. Hewan yang awalnya bertelur, tetapi telur itu tidak keluar dari tubuhnya, masih di dalam tubuhnya, dan kemudian dia menetas, dan setelah menetas, dia keluar sebagai individu yang baru, dalam keadaan seperti beranak. Jadi ovovivipar itu mengalami dua proses, yaitu dia bertelur tetapi menetas di dalam
tubuh induknya. Contohnya adalah diantaranya kadal dan sebagian jenis ular. Saya kira seperti itu pembahasan kali ini. Alhamdulillah, betapa indah alam yang Allah ciptakan untuk manusia. Ini belum surga, baru dunia, tapi Allah sudah berikan bonus kepada kita beberapa keindahan alam yang kita lihat di belakang ini. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana besok di akhirat, di surga, ada pemandangan-pemandangan yang lebih hebat lagi. Jangan sia-siakan waktu kita selama masih ada kesempatan. Kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, mumpung masih muda. Pelajari ilmu pengetahuan, walaupun mungkin ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu dalam satu kriteria dianggap hanya perkara dunia, tapi siapa tahu tetap bermanfaat. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ingin dunia, maka dia harus menguasai ilmu tentang dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Begitu saja dengan bahasa. Seorang sahabat telah diutus oleh Rasulullah untuk belajar bahasanya orang Yahudi. Apa maksudnya? Supaya sahabat itu tidak ditipu. Karena Rasulullah kadang mendapatkan surat dari orang Persia, orang Rom dalam bahasa mereka. Dan yang menerjemahkan adalah orang Yahudi dan orang Rom, sehingga tidak diketahui apakah terjemahnya itu betul atau salah, sehingga Rasulullah telah mengutus beberapa sahabat untuk mempelajari satu bahasa. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan alam. Mungkin kita belum tahu apa manfaatnya, tapi suatu saat kita akan mengetahui manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Kalau kita niatkan belajar IPA untuk kebaikan, untuk agama, insya Allah akan memberikan manfaat baik untuk dirinya dan manusia seluruh alam. Tugas untuk kalian, silahkan klasifikasikan reproduksi pada hewan dan tumbuhan secara seksual dan aseksual. Berikan contohnya masing-masing pada tumbuhan dan hewan. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Dukung channel ini.